Sasakala, sejarah, asal-usul, kisah, dan legenda. Putri Kandita adalah putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pakuan Pajajaran, Bogor, Jawa Barat. Selain parasnya yang cantik, ia juga memiliki sifat arif dan bijaksana. Itulah sebabnya ia sangat disayang oleh ayahnya dan dicalonkan sebagai penerus tahta kerajaan. Rupanya, perlakuan Prabu Siliwangi terhadap Putri Kandita tersebut menimbulkan kecemburuan dari para selir dan putra-putri sang Prabu yang lain. Mereka kemudian bersekongkol untuk menyingkirkan Putri Kandita dan ibunya dari istana Pakuan Pajajaran. Bagaimana nasib Putri Kandita selanjutnya? Ikuti kisahnya dalam cerita Putri Kandita di channel Sasakala. Sasakala, sejarah, asal-usul, kisah, dan legenda. Alkisah di daerah Pakuan, kini bernama Bogor, Jawa Barat. Tersebutlah seorang raja bernama Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang bertahta di Kerajaan Pakuan Pajajaran. Ia adalah raja yang arif dan bijaksana. Sang Prabu juga mempunyai seorang permaisuri yang cantik jelita dan beberapa selir yang cantik. Dari hasil perkawinannya dengan sang permaisuri, lahirlah seorang putri yang bernama Putri Kandita. Putri Kandita memiliki paras yang cantik melebihi kecantikan ibunya. Ia merupakan putri kesayangan Prabu Siliwangi. Ketika ia mulai dewasa, sifat arif dan bijaksana seperti yang dimiliki oleh sang ayah mulai muncul pada dirinya. Tidak mengherankan jika Prabu Siliwangi bermaksud mencalonkan Putri Kandita sebagai penggantinya kelak. Namun rencana tersebut ternyata tidak disukai oleh para selir dan putra-putrinya yang lain. Oleh karena itu, mereka pun bersekongkol untuk mengusir Putri Kandita dan ibunya dari istana. Suatu malam, para selir Prabu Siliwangi dan putra-putri mereka mengadakan pertemuan rahasia di dalam istana. Bagaimana cara menyingkirkan Putri Kandita dan permaisuri dari istana ini tanpa sepengetahuan Prabu? Kita harus berhati-hati, karena jika Prabu mengetahui rencana ini, maka kita semua akan binasa, ujar selir yang lain. Sejenak suasana pertemuan itu menjadi hening. Semuanya sedang berpikir keras untuk mencari cara yang paling tepat agar rencana mereka dapat terlaksana tanpa sepengetahuan Prabu Siliwangi. Sekarang aku tahu caranya, sahut seorang selir yang lain memecah suasana keheningan. Apakah caramu itu? Tanya semua peserta rapat serentak. Aku mempunyai kenalan seorang dukun yang terkenal dengan kesaktian ilmu hitamnya. Dukun itu pasti mau membantu kita jika kita memberinya upah yang besar, jawab selir tersebut. Semua peserta rapat pun setuju dengan cara tersebut. Pada esok hari, para selir mengutus seorang dayang-dayang istana untuk menemui dukun itu di gubuknya di sebuah desa yang letaknya cukup jauh dari istana. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, utusan itu kemudian menyerahkan sejumlah keping uang logam emas kepada sang dukun. Tanpa berpikir panjang,
sang dukun pun langsung menyanggupi permintaan para selir tersebut. Setelah utusan selir itu kembali ke istana, sang dukun segera melaksanakan tugasnya. Dengan ilmu yang dia miliki, dukun itu menyihir Putri Kandita dan ibunya dengan penyakit kusta, sehingga sekujur tubuh mereka yang semula mulus dan bersih timbul luka dan borok dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Prabu Siliwangi heran melihat penyakit borok itu tiba-tiba menyerang putri dan permaisurinya secara bersamaan. Ia pun segera mengundang para tabib untuk mengobati penyakit tersebut. Para tabib dari berbagai negeri sudah didatangkan, namun tak seorang pun yang mampu menyembuhkan penyakit Putri Kandita dan sang permaisuri. Bahkan, penyakit sang permaisuri semakin lemah, semakin hari semakin parah, dan menyebabkan bau busuk yang sangat menyengat. Tubuhnya pun semakin lemah, karena tidak mau makan dan tidak mau minum. Selang beberapa hari kemudian, sang permaisuri menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergian sang permaisuri benar-benar meninggalkan luka yang sangat dalam bagi seluruh isi istana, khususnya Prabu Siliwangi. Sejak itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Satu-satunya harapan yang dapat mengobati kesedihannya adalah Putri Kandita. Namun, harapan itu hanya tinggal harapan, karena penyakit sang putri pun tak kunjung sembuh. Keadaan itu pun tak disia-siakan oleh para selir dan putra-putrinya. Mereka bersepakat untuk menghasut Prabu Siliwangi agar segera mengusir Putri Kandita dari istana. Ampun Baginda Prabu, izinkanlah hamba untuk menyampaikan sebuah saran kepada Baginda, pinta seorang selir. Apakah saranmu itu, wahai selirku? Katakanlah, jawab Prabu Siliwangi. Begini Baginda, kita semua sudah tahu bahwa keadaan penyakit Putri Kandita saat ini semakin parah dan sulit untuk disembuhkan. Jika sang putri dibiarkan terus tinggal di istana, hamba khawatir penyakitnya akan semakin membawa malapetaka bagi negeri ini. Mulanya Prabu Siliwangi merasa berat untuk menerima saran itu karena begitu sayangnya kepada Putri Kandita. Namun karena para selir terus mendesaknya, maka dengan berat hati ia pun terpaksa mengusir Putri Kandita dari istana. Dengan hati hancur, Putri Kandita pun meninggalkan istana melalui pintu belakang istana. Ia berjalan menuruti kemana kakinya melangkah, tanpa arah dan tujuan yang pasti. Setelah berhari-hari berjalan, Putri Kandita pun tiba di pantai selatan. Putri Prabu Siliwangi yang malang itu bingung harus berjalan kemana lagi. Di hadapannya terbentang samudra yang luas dan dalam. Tidak mungkin pula ia kembali ke istana. Aku letih sekali. Lebih baik aku beristirahat di sini dulu, keluh Putri Kandita seraya merebahkan tubuhnya di atas sebuah batu karang. Sang putri nampak begitu kelelahan, sehingga dalam beberapa saat saja ia pun langsung tertidur dengan pulas. Dan dalam tidurnya, ia mendengar sebuah suara yang menegurnya. wahai Putri Kandita, jika kamu ingin sembuh dari penyakit, berceburlah ke dalam lautan ini. Niscaya kulitmu akan pulih seperti sedia kala. Ujar suara tersebut. Putri Kandita pun cepat-cepat bangun setelah mendengar suara itu.
apakah aku bermimpi? Gumamnya sambil mengusap-ngusap matanya 3 kali. Setelah itu, sang putri mengamati sekelilingnya namun tak seorang pun yang dilihatnya. Aku mendengar suara itu dengan sangat jelas. Tetapi kenapa tidak ada orang di sekitar sini? Wah, jangan-jangan ini sebuah wangsit, pikirnya. Meyakini suara itu sebagai sebuah wangsit, Putri Kandita pun menceburkan diri ke laut. Sungguh ajaib, saat menyentuh air seluruh tubuhnya yang dihinggapi penyakit kusta pun berangsur-angsur hilang, hingga akhirnya kembali menjadi halus dan bersih seperti sedia kala. Tidak hanya itu, putri kesayangan Prabu Siliwangi itu juga menjadi putri yang sakti mandraguna. Meskipun telah sembuh dari penyakitnya, Putri Kandita enggan untuk kembali ke istana. Ia lebih memilih untuk menetap di pantai sebelah selatan wilayah Pakuan Pajajaran itu. Sejak menetap di sana, ia dikenal luas ke berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa sebagai putri yang cantik dan sakti. Para pangeran dari berbagai kerajaan pun berdatangan untuk melamarnya. Menghadapi para pelamar tersebut, Putri Kandita mengajukan sebuah syarat yang dirinya bersedia dipersunting, asalkan mereka sanggup mengalahkan kesaktiannya, termasuk bertempur di atas gelombang laut yang ada di selatan Pulau Jawa. Namun, jika kalah adu kesaktian, mereka harus menjadi pengikut Putri Kandita. Dari sekian banyak pangeran yang beradu kesaktian dengan Putri Kandita, tak seorang pun dari mereka yang mampu mengalahkan kesaktian sang putri. Dengan demikian, para pelamar tersebut akhirnya menjadi pengikut Putri Kandita. Sejak itulah, Putri Kandita dikenal dengan Ratu Penguasa Laut Selatan Pulau Jawa. Demikian cerita Putri Kandita. Wallahu alam.